Petar Sućik terus menunjukkan perkembangan pesat di Inter Milan. Meski dikenal dengan suara lembut dan sikap rendah hati, gelandang muda asal Kroasia itu kini mulai mekar, dan performanya di lapangan menjadi bukti nyata. Cedera yang dialami Henrikh Mkhitaryan sempat membuat khawatir, namun penampilan gemilang mantan pemain Dinamo Zagreb melawan Fiorentina berhasil menenangkan semua pihak. Gol yang ia cetak di laga tersebut menjadi simbol langkah baru dalam proses adaptasinya bersama Nerazzurri. Sebelumnya, Sućik sudah memikat dengan kemampuan berlari, visi permainan, dan umpan-umpannya yang tajam, tetapi gol pribadi menjadi hal yang masih kurang. Christian Chivu adalah orang pertama yang mengucapkan selamat dan berkata akhirnya, ungkaplah Gazzetta dello Sport. Media Italia itu juga menyoroti kemajuan Sućik di luar lapangan. Kini Petar sudah mulai tertawa lepas dan belajar menguasai bahasa. Sejak awal, manajemen memberinya misi utama, yaitu belajar bahasa Italia. Kini ia memahami instruksi di latihan, dan bila ada yang tidak jelas, Chivu segera membantu dengan penjelasan dalam bahasa Inggris, tulislah Gazzetta. Selain itu, Sućik juga kerap menghabiskan waktu bersama Luka Modric, yang ia anggap sebagai panutan. Hubungan keduanya membantu Sućik beradaptasi dengan kehidupan di Milan dan memahami lebih dalam karakter sepak bola Italia. Tanggal 23 November nanti, setelah jeda internasional, Sućik berpeluang besar tampil sebagai starter dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan, laga yang bisa menjadi ajang pertemuan istimewa antara Modric dan penerusnya di lini tengah Kroasia. Marcus Thuram semakin dekat untuk kembali memperkuat Inter Milan setelah absen selama sebulan akibat cedera yang dideritanya pada 30 September lalu saat menghadapi Slavia Praha. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Prancis itu kemarin sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Pinetina, meski baru mengikuti sebagian sesi latihan. Setelah latihan bersama tim, Thuram melanjutkan dengan program latihan pribadi yang dirancang khusus untuk memulihkan kebugarannya secara penuh. Rencana yang sama akan diterapkan hari ini, sementara mulai besok ia dijadwalkan berlatih sepenuhnya bersama skuad utama. Pelatih Christian Chivu kini tengah menilai kemungkinan membawa Thuram ke Verona untuk laga akhir pekan ini. Namun, menurut La Gazzetta, keputusan tersebut masih belum pasti. Jikapun dipanggil, Thuram kemungkinan hanya akan duduk di bangku cadangan di Bentegodi, tulis media tersebut. Target utama untuk kembalinya Thuram ke lapangan diperkirakan pada laga Liga Champions melawan Kairat Almaty pekan depan. Dengan begitu, sang penyerang berpotensi menandai comeback-nya di kompetisi yang sama tempat ia terakhir kali bermain, dari Champions ke Champions. Christian Chivu mulai menikmati perannya sebagai pelatih Inter Milan. Setelah kemenangan atas Fiorentina, pelatih asal Rumania itu mengungkapkan kepada DAZN, akhirnya saya bersenang-senang menjadi pelatih tim ini. Kalimat sederhana yang mencerminkan kelegaan sekaligus pengakuan bahwa awal masa jabatannya tidaklah mudah. Mengambil alih kursi panas di Inter menjadi tanggung jawab besar bagi Chivu, yang sebelumnya hanya melatih 13 pertandingan di Serie A bersama Parma. Namun kini, seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, Chivu tampak sepenuhnya menguasai situasi dan perannya di Inter. Ia telah belajar membaca posisinya sebagai pelatih, melewati kekhawatiran awal, dan menemukan kebahagiaan dalam racik skuad yang beragam ini, kombinasi antara talenta muda seperti Bisek dan Sućik dengan pilar berpengalaman seperti Calhanoglu, tulis media tersebut. Chivu disebut telah menanamkan ketenangan dan ketajaman berpikir dalam diri para pemainnya, bahkan setelah momen sulit seperti kekalahan di Napoli. Kemenangan melawan Fiorentina disebut sebagai bukti nyata dari tangan Chivu, yang kini benar-benar memegang kendali atas tim. Inter ini adalah milik Chivu, erat dalam genggamannya seperti belum pernah sebelumnya. Lanjut laporan itu. Salah satu kunci dari pendekatan Chivu adalah kekuatan mental. Ia menuntut ketenangan di tengah tekanan dan melarang pemain terjebak dalam emosi. La Gazzetta mengungkapkan bahwa satu hal yang paling ia sesalkan adalah ketika para pemain menonton ulang tayangan penalti kontroversial saat jeda laga melawan Napoli, sebuah bentuk auto-sabotase yang ingin ia hindari ke depannya. Tidak perlu mendengar suara musuh, kata Chivu dalam konferensi terakhirnya, mengirim pesan langsung ke Napoli. Lebih baik menikmati perjalanan ini daripada membuang energi untuk perdebatan. Dengan pendekatan tenang namun tegas, Chivu kini bukan hanya pelatih sementara, melainkan arsitek dari Inter baru yang solid, matang, dan kembali menikmati sepak bola mereka. Menjelang laga tandang Inter Milan melawan Hellas Verona, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Christian Chivu berencana melakukan beberapa rotasi pemain. Jan Bisek berpeluang besar untuk kembali tampil sebagai starter,
sementara Alessandro Bastoni kemungkinan akan diistirahatkan. Salah satu dari Hakan Calhanoglu atau Nicolo Barella juga bisa mendapat waktu rehat menjelang jadwal padat. Pertandingan di Stadion Bentegodi akan menjadi ujian penting sebelum dua laga besar, menghadapi Kairat Almaty di Liga Champions dan Lazio di San Siro, yang merupakan laga terakhir sebelum jeda internasional. Verona sendiri terbukti lawan tangguh di kandang, setelah sebelumnya menahan Juventus di kandangnya. Marcus Thuram sudah kembali berlatih sebagian bersama tim, namun keikutsertaannya ke Verona masih diragukan. Dengan begitu, Cifu kemungkinan kembali mengandalkan Lautaro Martinez, Boni, dan Pio Esposito di lini depan. Dalam rotasi skuad, pemain yang paling pasti tampil dari awal adalah Boni, yang terakhir kali duduk di bangku cadangan saat melawan Fiorentina, tulis Corriere. Meski performa Lautaro menurun sedikit dalam laga terakhir, ia diperkirakan tetap menjadi starter. Sang kapten sudah bermain penuh dalam 8 pertandingan berturut-turut sejak jeda internasional, dan Cifu mungkin baru akan memberinya waktu istirahat pada laga Liga Champions mendatang melawan Kairat Almaty, lawan yang di atas kertas paling lemah di fase grup. Laga kontra Kairat juga bisa menjadi kesempatan pertama bagi duet Boni Esposito tampil bersama sejak menit awal. Perkiraan susunan pemain Inter menghadapi Verona: Sommer, Akanji, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Zielinski, Suchik, Di Marco, Boni dan Lautaro. Menurut La Repubblica, tak ada yang memprediksi pada musim panas lalu bahwa pemain-pemain seperti Angioan Boni dan Petar Suchik akan menjadi pembeda bagi Inter Milan. Jika kualitas Manuel Akanji memang sudah diketahui sejak awal, maka kejutan datang dari dua wajah baru tersebut, termasuk Pio Esposito, yang kembali dari masa pinjaman di Spezia dan langsung memberi kontribusi penting. Suchik menjadi sorotan utama setelah mencetak gol perdananya di Serie A, melengkapi 2 assist yang sebelumnya ia buat melawan Torino dan Sassuolo. Gelandang Kroasia itu kini disebut sebagai wajah baru dari Inter era Cifu, pemain muda yang cepat beradaptasi dan memberikan dampak nyata. Boni juga tampil mengesankan sebagai pelapis ideal bagi Marcus Thuram. Mobilitas dan kekuatannya membuatnya menjadi opsi andalan di lini depan, terutama saat Cifu perlu melakukan rotasi. Namun, tidak semua rekrutan baru menunjukkan performa memuaskan. Masih menurut La Repubblica, 2 nama yang belum meyakinkan sejauh ini adalah Luis Enrique dan Diouf, yang totalnya menelan biaya sekitar 50 juta euro. Cifu menilai keduanya belum siap untuk tampil konsisten di level tertinggi. Kesempatan bermain bagi mereka masih belum pasti, baik di laga Serie A akhir pekan ini maupun di pertandingan Liga Champions pekan depan. Sebaliknya, Boni dan Pio Esposito hampir dipastikan akan kembali tampil, terutama karena sang kapten Lautaro Martinez mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah serangkaian penampilan tanpa jeda. Kejutan dari Suchik, Boni, dan Esposito membuktikan bahwa Inter Cifu memiliki kedalaman skuad yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga penuh energi baru yang siap menjaga ambisi Scudetto tetap hidup. Inter Milan menunjukkan catatan pertahanan yang kontras di awal musim ini. Dalam 9 laga Serie A, tim asuhan Christian Cifu sudah kebobolan 11 gol, jumlah yang dianggap terlalu banyak untuk tim calon juara. Namun, distribusi gol tersebut tampak aneh. 9 dari 11 gol itu datang hanya dalam 3 pertandingan, yakni melawan Udinese, Juventus, dan Napoli. Di 6 laga lainnya, pertahanan Nerazzurri justru tampil solid dengan 4 clean sheet dan hanya kebobolan melawan Sassuolo serta Cremonese. Jika dihitung dengan 3 laga di Liga Champions, Inter sudah mencatat 7 clean sheet dan belum kebobolan satupun di kompetisi Eropa musim ini. Menurut Corriere dello Sport, fluktuasi ini bukan hanya persoalan lini belakang, melainkan seluruh fase pertahanan tim. Bukan soal nama-nama di sektor belakang, tetapi soal cara bertahan sebagai tim. Lini pertahanan Inter tidak dikenal dengan kecepatan tinggi, sehingga harus dilindungi dengan struktur yang tepat, tulis media tersebut. Cifu ingin timnya bermain dengan garis pertahanan tinggi dan menekan lawan lebih ke depan. Namun, hal ini menuntut kedisiplinan ekstrim. Lini antar pemain harus rapat, pergerakan kompak, dan marcature preventive dilakukan tepat waktu. Kalau tidak, akan terjadi hal seperti di Napoli. Salah satu langkah positif yang dilakukan Cifu adalah menempatkan Jan Bisek di posisi bek tengah utama, diapit oleh Manuel Akanji dan Alessandro Bastoni. Bukan kali pertama ia bermain di situ, sebelumnya sudah dicoba saat melawan Union St. Gilloise dan bahkan pada era Inzaghi, tulis laporan tersebut. Penampilan Bisek di posisi itu dinilai cukup menjanjikan. Meski sempat membuat beberapa kesalahan kecil, kehadirannya menambah kecepatan dan keseimbangan di lini belakang. Dengan kemampuan fisik dan kecepatan yang bahkan menyaingi Akanji,
Bek muda asal Jerman itu bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat struktur pertahanan Inter yang masih naik turun di awal musim ini. Andrea Mandorlini, mantan pemain Inter Milan yang pernah meraih gelar Scudetto pada 1989, menilai bahwa skuad asuhan Christian Cifu tetap menjadi kandidat utama juara Serie A musim ini bersama Napoli. Dalam wawancaranya dengan Tuttosport, Mandorlini menyoroti kekuatan dan keseimbangan yang masih dimiliki Nerazzurri. Inter tetap favorit untuk memenangkan Scudetto bersama Napoli, yang sejauh ini juga tampil baik dan beruntung dalam beberapa momen pertandingan, ujar Mandorlini. Mantan bek tersebut juga memberikan pandangan soal Francesco Acerbi dan masa depannya di Inter. Awal musim ini membuktikan bahwa Acerbi masih membuat perbedaan. Sebelum melepasnya di akhir musim, saya akan berpikir dua kali. Memang lini belakang perlu regenerasi dengan pemain muda, tetapi mereka harus tumbuh di samping sosok seperti Acerbi. Saya akan mempertahankannya, katanya. Mandorlini juga memuji performa Jan Bisek yang tampil impresif melawan Fiorentina. Benar sekali, Bisek luar biasa. Ia masih muda, tetapi sudah memiliki pengalaman penting. Musim lalu, ia tampil hebat di Liga Champions menghadapi tim-tim seperti Manchester City, Arsenal, dan Barcelona. Sekarang dia sudah pantas dianggap sebagai starter, tambahnya. Selain itu, Mandorlini menyinggung Pio Esposito, yang ia bandingkan dengan legenda Italia, Luca Toni. Saya melihat banyak kesamaan antara keduanya, kemampuan melindungi bola dengan tubuh besar, membantu tim naik menyerang, serta kelincahan berputar di ruang sempit. Secara teknis, dia punya kualitas luar biasa untuk pemain dengan postur seperti itu, jelasnya. Menurutnya, Esposito harus diberi ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Ia baru 20 tahun, sudah bermain untuk klub besar dan tim nasional. Tidak banyak pemain yang mencapai level itu di usia muda. Saya sempat berpikir ia butuh 1 tahun di klub menengah Serie A, tetapi ternyata dia mampu beradaptasi dan bahkan bersinar di Liga Champions, tutup Mandorlini. Walter Zenga memberikan pujian tinggi kepada Christian Cifu dan skuad Inter Milan usai kemenangan mereka atas Fiorentina. Dalam program Sky Sport, mantan kiper legendaris Nerazzurri itu menyoroti dua aspek utama dari pertandingan tersebut. Dua hal harus dikatakan tentang laga Fiorentina-Inter. Pertama, tim Pioli tetap bertahan berkat De Gea, yang selama 70 menit melakukan 4 atau 5 penyelamatan luar biasa. Kedua, terlihat jelas ide-ide Cifu. Keputusan untuk menurunkan Bisek di posisi bek tengah dan memberi kepercayaan kepada Suchik menunjukkan keberanian memainkan pemain berkualitas dalam sistem yang sudah solid, ujar Zenga. Ia juga menyoroti kata kunci yang digunakan Cifu dalam pendekatan taktisnya, yaitu kesabaran. Inter bermain dengan kesabaran luar biasa selama 90 menit di area lawan, selalu mencari solusi terbaik. Pada babak pertama mereka jarang menembak dari luar kotak penalti, dan justru gol pertama datang dari tembakan jarak jauh Calhanoglu, solusi yang akhirnya efektif. Lanjutnya, bagi Zenga, nilai lebih Cifu tidak hanya terlihat ketika menang, tetapi juga saat kalah. Pikiran Cifu tidak positif hanya karena hasil. Sabtu lalu di Napoli, meski kalah, ia menggelar konferensi pers yang luar biasa. Baik dalam kemenangan maupun kekalahan, cara Cifu mengekspresikan diri selalu menginspirasi, pungkasnya. Dengan dukungan dari sosok seperti Zenga, Cifu kian mendapat pengakuan sebagai pelatih muda yang tak hanya membawa stabilitas, tapi juga karakter kuat dalam perjalanan baru Inter menuju kesuksesan.